Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Yuk, sebelum kita masuk ke ibadah, kita puji-pujian kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, buat sukacita, buat kesehatan, serta kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Allah Roh Kudus selalu menyertai hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, tinggal dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam Yesus kita bersaudara.
Adik-adik, sekarang kita masuk ke persembahan. Di layar monitor akan ditampilkan QR code. Adik-adik bisa minta papa mama melakukan persembahan lewat QR code tersebut. Mari kita naikkan pujian persembahan. Adik-adik, kita sudah bersama-sama mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama berdoa ya. Adik-adik ikuti doa Maria ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami dan keluarga kami. Tuhan, saat ini kami telah bersama-sama mempersembahkan persembahan yang terbaik dalam hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian yang akan mengingatkan kita untuk selalu berdoa dan baca kitab suci setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, Engkau yang siapkan kami, Engkau yang memberikan kami konsentrasi untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh mengetahui apa yang Engkau ingin rencanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada suatu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan 2 anaknya yang bernama Lani dan Dio. Pada suatu hari Minggu, ibu membangunkan Lani dan Dio untuk bersiap-siap mengikuti sekolah minggu. Sekolah minggu yang diikuti dari rumah karena harus masih dalam pandemi. Pada saat masuk di kamar, ibu membangunkan Dio dan Dio segera bangun dan bergegas ke kamar mandi menyiapkan dirinya. Tetapi Lani, dia belum bangun. Lani bilang kepada si ibu, "Ibu, aku masih mengantuk. Aku ingin tidur lagi." Lalu si ibu berkata apa? "Lani, ayo bangun. Siapkan diri kamu segera. Kita akan segera beribadah." Lani masih bermalas-malasan untuk bangun. Karena ibu terus menunggui Lani di kamarnya, akhirnya Lani bangun dan bergegas segera mandi. Dan akhirnya mereka bersiap mengikuti sekolah minggu. Nah, adik-adik semua, siapa yang kalau sekolah minggu seperti Dio yang segera bangun pagi dan langsung mandi, berpakaian rapi? Atau ada yang masih seperti Lani yang bermalas-malasan? Ibu berharap semuanya, adik-adik semua seperti Dio yang bersemangat segera mandi dan bersiap. Dari Dio yang seperti itu menunjukkan sifat setia adik-adik semua kepada Tuhan. Nah, ada lagi satu tokoh di dalam Alkitab yang setia kepada Tuhan. Siapakah kira-kira? Kita akan bersama-sama menyaksikan video singkat ini dulu ya. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan, mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya! Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembuluku sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku.
Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi, dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Aduh, apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Ya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Nah, adik-adik tadi sudah menyaksikan video singkatnya. Sekarang semuanya ambil Alkitab. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Kita akan baca dari Ayub 1 ayat 1. Kemudian kita akan lanjutkan dengan Ayub 2 ayat 1 sampai dengan ke 10. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 2. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengeliling dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi yang seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?"
Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, kalau tadi kita melihat video dan kemudian tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Ayub, apa yang bisa adik-adik ambil? Apa yang bisa adik-adik pelajari? Dan juga cerita yang tadi Ibu sudah sampaikan di awal tentang kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Kesetiaan itu adalah patuh dan taat. Ingat ya, kesetiaan itu adalah patuh dan taat. Dari video yang tadi kita sudah tonton dan juga ayat Alkitab yang sudah kita baca, siapa tokoh yang setia kepada Tuhan? Betul, Ayub. Nah, apa yang bisa kita dapatkan? Contoh apa yang bisa kita dapatkan dari Ayub? Yang pertama, Ayub itu adalah orang yang setia kepada Tuhan. Yang kedua, Ayub itu adalah orang yang sabar di dalam kesedihan atau kesengsaraan. Apa coba bentuknya? Yaitu, adik-adik, dia tidak meninggalkan Tuhan walaupun di tengah sakit yang dideritanya. Dan orang-orang sekitarnya yang mengutuki dia dan meminta dia untuk pergi dari Tuhan. Nah, apakah adik-adik juga sama? Bisa seperti Ayub? Apakah adik-adik bisa tetap setia kepada Tuhan walaupun mengalami kesulitan, kesedihan? Contohnya, adik-adik sudah belajar giat, tapi nilainya tidak seperti yang adik-adik harapkan. Apakah adik-adik akan tetap setia kepada Tuhan? Amin. Kita akan belajar hari ini untuk setia kepada Tuhan walaupun kita di dalam kesedihan. Sekali lagi adik-adik, kita setia kepada Tuhan bukan hanya dalam keadaan senang, tetapi juga di dalam kesedihan. Itu firman yang hari ini kita dengarkan bersama dan mengajarkan kita untuk lebih lagi setia kepada Allah. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati adik-adik semua untuk mereka boleh melakukan di dalam kehidupan mereka, untuk mereka terus setia kepada Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, saat ini kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berdiri dan dengan sikap sempurna. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom anak-anak, aktivitas kita untuk minggu ini adalah anak-anak akan mengirimkan foto bersama keluarga saat anak-anak sedang berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan sebagai tanda kesetiaan kita. Nah, jika sudah ada fotonya, lalu dikirimkan kepada ibu guru ya. Terima kasih anak-anak, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat
Mari kita naikkan pujian penutup, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sampai jumpa. Ya, adik-adik, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kemudian kita sudah mendengarkan firman Tuhan, lalu kita juga sudah beraktivitas. Nah, siapa yang sangat sukacita hari ini? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, Mbak Ria juga hari ini sangat sukacita. Nah, sekarang kita mau mengucap syukur atas setiap berkat melalui firman, aktivitas, dan pujian yang kita terima hari ini dengan doa bersama ya. Ikuti doa Maria ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kesempatan kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, serta kami boleh beraktivitas. Tuhan, biar kiranya sukacita surgawi selalu memenuhi hidup kami. Hidup kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,